Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani, pemirsa sekalian, pagi ini kita jumpa lagi dalam pedulian kita terhadap pohon kita. Pagi ini Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Sudah sahabat tani, sambil memonitor keadaan pohon kita akan berbicara tentang pupuk masa generatif. Sahabat tani, dalam berbudidaya pohon durian, terutama durian okulasi atau durian premium, durian unggul, puncak daripada semuanya itu adalah menginginkan pohon kita bisa berbakti, saudara-saudara tani. Berbakti dalam bentuk memberikan buah yang enak, lezat, dan seterusnya. Saudara-saudara tani, kita langsung saja ke masa generatif. Sebelum kita mengadakan pemupukan generatif, saudara-sahabat tani, artinya pemupukan pembungaan, yang biasa kita pakai unsur P ya. Kalau pupuk majemuk ada di MKP, ada di pupuk profesional, dan lain sebagainya. Kalau pupuk tunggal P itu banyak di pupuk TSP, Triple Super Phosphate, atau di pupuk SP36. Itu secara pupuk kimia, saudara-sahabat tani. Kalau secara pupuk organik, banyak pilihan-pilihan, saudara-sahabat tani, bagi yang memupuk generatif secara organik. Nah, sebelum pemupukan, saudara-sahabat tani, pemirsa sekalian, supaya pemupukan generatif kita dengan pupuk fosfat ini tidak sia-sia, maka kita perlu dulu mengetahui tingkat keasaman daripada atau pH daripada tanah kita, potential of hydrogen daripada tanah kita. Karena tingkat pH ini sangat menentukan keberhasilan kita di dalam pemupukan generatif ini. Karena apa, saudara tani? Nah, seperti ini. Kita lihat pohon kita rimbun, terus tunasnya terus keluar. Nah, nanti pada saat kita pupuk pembungaan, bunganya tidak keluar-keluar. Ternyata semua penyebab itu, saudara-sahabat tani, adalah tingkat pH yang rendah karena keasaman tanah, saudara-sahabat tani. Saudara-sahabat tani, pada tingkat pH 5 bahkan 4,5 pun unsur nitrogen bisa dicerna oleh akar, bisa diserap oleh akar. Makanya kelihatan kita punya pohon tunasnya tumbuh subur, walaupun itu pada tingkat pH yang 4,5 atau 5. Tetapi unsur P yang sebagai unsur fosfor yang sebagai penyentus bunga, pembentuk bunga ini, tidak akan bisa diserap oleh akar. Unsur fosfor akan bisa terserap oleh akar pada tingkat pH 6 ke atas, 6 sampai 7. Jadi perlu sekali tingkat pH ini, saudara-saudara tani, dalam masa pembungaan ini. Jadi ketika pH kita di bawah 6, maka unsur P tidak akan terserap oleh akar karena asam tanah itu. Tapi unsur N masih bisa terserap, maka kelihatan kita punya pohon tetap hijau, tetap tumbuh tunas karena N bisa terserap.
Tapi pada tingkat pH di bawah 6, maka unsur P atau fosfor yang pencetus bunga ini tidak akan bisa diserap oleh akar. Kenapa bisa begitu, saudara petani? Karena tingkat keasaman tanah tidak akan mampu menyerap unsur fosfor, unsur kalsium, dan unsur magnesium. Karena asamnya tanah ini. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya, kita harus naikkan dulu sebelum kita pupuk dengan fosfor ini. Kita naikkan dulu pH tanah kita dengan cara mengetahui berapa sih tingkat keasaman tanah kita itu, sehingga kita harus menaikkannya. Untuk pupuk pembungaan, saudara petani, fosfor memerlukan tingkat pH di atas 6. Yang ideal itu 6,2 sampai 6,7, saudara petani. Nah, untuk mengetahui secara digital berapa tingkat pH tanah kita, kita harus mempunyai atau menggunakan alat yang namanya pH meter. Nah, seperti ini, saudara petani. Kita punya 2 alat ini untuk mengukur pH tanah. Ini yang warna hijau. Ini yang biasa kita tancapkan. Yang warna hijau ini murah harganya ini. Harga 75.000. Bisa dibeli di toko pertanian. Tapi ini kalau kita beli ini paling bisa pakai cuma 3-4 bulan, saudara petani. Kami sudah sering membeli ini, cepat rusak. Nah, yang kedua, yang ini lebih menengah ini. Yang ini put ini bikinan Cina ini. Harganya kalau tidak salah ini sekitar 400.000 dulu. Saya beli ini. Ini sudah 3 tahun masih bertahan, saudara petani. 400.000. Ya, kalau belum punya alat ini, minjam dulu teman. Atau kalau mau secara alami, pakai kunyit, saudara petani. Pakai kunyit ya. Caranya begini. Caranya, sebentar dulu sebelum kita lanjutkan pakai kunyit, kita praktikkan dulu cara mengetahui penggunaan daripada pH meter ini. Jadi ini sampai yang warna kuning ini kita tancapkan ke dalam tanah, akan keluar digitnya. Digit meter ini, saudara petani, dari 1 sampai 7 ya, sampai 8 ini. Itu menandakan pH netral ya. Nah, begini caranya ditancapkan nih, saudara petani. Kita tancapkan sampai tenggelam warna kuningnya itu, logamnya itu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita lihat sahabat tani, angka pH meter kita bergerak ke angka 7. Ya, jadi kita punya tanah ini alhamdulillah sudah normal. Makanya suatu saat kalau kita mau pupuk pembungaan, kita harus periksa dulu pH meter pH tanah kita. Nah, begitu caranya, sahabat tani. Sekarang apa sih penyebabnya, saudara petani, yang membuat media tanah kita ini menjadi asam, saudara petani? Apa penyebabnya? Paling tidak ada 4 penyebab daripada turunnya tingkat pH tanah kita hingga dia menjadi masam. 4 itu adalah satu adalah akibat daripada curah hujan yang begitu tinggi, yang terus menerus pada musim hujan, sehingga menyebabkan hujan ini melunturkan unsur-unsur organik di dalam tanah kita. Itu pertama, akibat dari curah hujan yang tinggi. Penyebab kedua daripada turunnya pH tanah kita, saudara petani, adalah jeleknya atau buruknya drainase
atau irigasi dalam kebun kita, dalam areal penanaman pohon durian ini. Buruknya drainase akan menyebabkan air tergenang. Nah, dengan tergenangnya air ini, saudara-saudara petani, maka unsur mikro seperti mangan, aluminium, tembaga, dan besi akan berubah sifat menjadi racun, saudara-saudara petani. Nah, itulah jeleknya kalau drainase kita ini atau irigasi kita ini buruk, maka unsur mikro besi, mangan, tembaga, dan aluminium itu akan berubah menjadi racun, sehingga menyebabkan bahaya bagi tanam kita. Juga drainase yang buruk yang menyebabkan air tergenang akan menyebabkan unsur-unsur organik yang ada di dalam tanah akan merusak keseimbangan unsur kalsium di dalam tanah kita. Jadi kita ketahui bahwa yang membuat tanah kita ini ideal tingkat HP-nya itu, pH-nya itu adalah unsur kalsium ini. Oleh sebab itu kita harus jaga ketersediaan kalsium kita dalam pemupukan, saudara-saudara petani. Sedangkan unsur ketiga penyebab pH tanah menjadi turun atau menjadi basah adalah, seperti kita ketahui, saudara-saudara petani, kebun-kebun yang atau lahan-lahan yang tidak terurus akan menyebabkan berbagai macam rumput akan tumbuh di sana, saudara-saudara. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwa rumput alang-alang atau ilalang yang ada di sekitar pohon durian kita akan juga ikut menyebabkan turunnya unsur pH tanah kita ini, saudara-saudara. Makanya kalau ada alang-alang tumbuh dalam buah kanopi kita, maka kita harus cepat bersihkan, saudara-saudara petani, sebelum kita mengadakan pemupukan generatif. Sedangkan penyebab keempat dari turunnya pH tanah kita ini adalah biasa, saudara petani, pemupukan dengan pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus. Pemupukan dengan pupuk kimia ini, saudara petani, hanya dapat menyuburkan tanaman kita, tapi tidak bisa menyuburkan tanah. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana di dalam menerapkan atau memakai dalam memakai pupuk kimia ini, saudara petani. Karena lama-kelamaan, lambat atau cepat, maka tanah kita akan mendapatkan efek yang buruk terhadap pemakaian yang terus-menerus oleh pupuk kimia ini. Pupuk kimia dapat menyebabkan tanah kita keras karena pori-pori tanah akan tertutup, maka tingkat pengemburan sudah tidak ada, semuanya menjadi rusak, saudara petani. Memang dalam 10 tahun tidak akan terasa, tapi kalau sudah 15-20 tahun, maka itu akan menjadi bahaya yang sangat besar dan kita akan menyesal di sana, saudara petani. Makanya bijaksanalah kita di dalam memupuk ini, sehingga unsur organik tetap kita butuhkan, saudara petani. Nah, setelah itu, untuk menaikkan unsur pH yang rendah ini, kita tadi menyebut mengetahui pH tanah kita yang rendah juga bisa dengan pakai kunyit, saudara petani. Caranya untuk mengetahui pH rendah dengan kunyit adalah kita ambil sampel tanah, ya, di bawah kanopi kita ini. Beberapa titik kita ambil di samping kanopi, di tengah kanopi, ambil 5 titik, terus masukkan dalam satu wadah, 5 wadah gitu. Kalau 5 sampel kita ambil tanahnya, di tengah, di pinggir, lingkar gitu, kita ambil sebagai sampelnya. Itu kita taruh di wadah 5, terus kita rendam selama 1 jam. Nah, setelah itu kita iris kunyit
Jadi kupas kunyit, terus kita masukkan itu persatu di dalam 5 wadah itu, di dalam rendaman tanah sampel tadi itu. Nah, setelah kita rendam kunyitnya sekitar 10 sampai 30 menit, kita angkat. Nah, kita akan mengetahui bahwa kalau kunyit itu warnanya berubah, lebih pucat daripada sebelumnya. Waktu kita masukkan itu kan warnanya segar itu. Tapi begitu kita rendam selama setengah jam, diangkat dari wadah sampel tanah tadi yang direndam itu, kita angkat kunyitnya, terus kunyitnya berwarna lebih pucat, maka itu pertanda tanah kita masam, saudara-saudara. Tetapi dengan cara kunyit, saudara-saudara, kita tidak akan tahu tingkat digitalnya, berapa turun pH tanah kita itu. Nah, kalau dengan menggunakan alat pH meter ini, kita tahu misalnya kita punya pH 5,2, maka fosfor bisa menyerap, akar bisa menyerap fosfor pada tingkat pH 6,2. Sedangkan waktu kita periksa tingkat pH kita 5,2, maka kita tahu kekurangannya. Berarti kita akan tambahkan, naikkan satu lagi, atau kita buat dia menjadi 6,2, dari 5,2 pH menjadi 6,2 supaya akar dapat menyerap fosfor nih. Nah, pentingnya mengetahui kekurangan unsur pH dengan alat tadi itu adalah kita tahu bahwa kita kekurangan 1 misalnya, atau kita kekurangan 1,5, maka kita dapat menghitung aplikasi dolomit yang kita tebarkan di bawah kanopi ini. Kekurangan 1 misalnya, kita mau naikkan dari 5,2 ke 6,2, maka kita memerlukan, saudara-saudara petani, per meter kanopi ini kita memerlukan 0,34 kg per meter. Nah, hitung saja. Kalau kita memang membutuhkan kenaikan 1 pH, maka hitung luas kita ini, kanopi kita ini. Misalnya luas kanopi kita ini 3 kali 3, 6 meter jadi kan? 9 meter. Nah, 9 kali, kita kalikan 9 kali 3,4. Berarti sekitar 2,7 kg kita tebarkan secara merata. Kalau 9 kali 9 lebarnya kita punya kanopi. Jadi per meter tanah itu kita tebarkan dolomit sebanyak 0,34 kg. Jadi kalau 9 meter, maka kita tebarkan 2,7 kg dolomit. Nah, tentang dolomit, saudara-saudara petani, usahakan mencari dolomit yang cepat meresap, yang mesnya dia 4.000, saudara-saudara petani. Sebab yang dijual umum di pasaran itu tingkat mesnya cuma 200 itu, saudara petani, sehingga meresapnya itu sampai 1 bulan itu. Jadi karena jarak antara aplikasi dolomit ini dengan pupuk yang kita mau pakai fosfor ini harus 1 bulan. Nah, dengan membeli dolomit yang punya mes yang lebih tinggi yaitu 4.000, maka cukup 1-2 hari saja. Tidak perlu kita nunggu sampai 1 bulan. Kalau mes dolomit itu 4.000 itu, tapi harganya lebih mahal, saudara-saudara petani. Sampai 10 kali lipat, saudara-saudara petani. Kalau dolomit biasa yang mes 200 itu harganya cuma 1.000 mungkin sekilo. Kalau ini 10.000 sampai 18.000 sekilo. Nah, mes yang lebih tinggi seperti ini, saudara-saudara petani, yang ada, nah ini saudara petani, yang ada di kalsium polcunin. Nah, ini kita lihat nih, di kalsium polcun ini mempunyai mes 4.000 nih. Nah, itu. Nah, ini mes 4.000 itu. Nah, cari yang begini, saudara petani, mes 4.000. Nah, di kalsium polcun nih. Ini juga mengandung magnesium 1,28, zinc, sama karbon. Saudara-saudara petani,
dengan mengaplikasikan dolomit tadi itu, seperti kita ketahui dolomit itu mengandung kalsium yang tinggi dan magnesium, maka unsur organisme di dalam tanah itu menjadi nyaman, saudara petani, dengan penerapan dolomit dan magnesium ini. Karena dolomit mengandung magnesium dan kalsium, maka organisme tanah nyaman hidup di sekitar tanah kita itu, saudara petani. Nah, seperti tadi sahabat petani, tinggal pilihan kita saja. Apakah kita akan menaikkan pH tanah kita dengan hitungan tadi, sudah ada tabelnya, per meter itu 0,34 kg kapur dolomit penerapannya. Tinggal kita kalikan aja total kanopi kita berapa meter, Pak. Terus kita kalikan 0,34, sekianlah kebutuhan dolomit kita. Kita tebarkan secara merata. Nah, pilihan kita sekarang, apakah kita mau pakai yang mesh 4000 yang lebih cepat, 1-2 hari bisa terserap, sedangkan mau pakai yang 200 yang biasa itu sampai sebulan kita nunggu untuk mupuk. Sedangkan yang mesh 4000 nih 2 hari aja, hari ketiga sudah bisa kita pupuk pemungaan fosfor. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi ujung daripada semua itu sahabat tani adalah berbaktinya pohon kita di dalam dapat menghasilkan buah yang segar, yang enak, apalagi berkah, saudara petani. Saudara petani, pengaplikasian dolomit, karena di sana ada unsur kalsium dan magnesium, akan menyebabkan organisme tanah secara organik itu senang hidup di dalam media kita. Apa akibatnya kalau organisme tanah itu senang hidup dalam media tanam durian kita? Maka kita akan mendapat banyak keberuntungan, saudara petani. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ada ilmu, setelah kita mengetahui referensi yang valid, saudara petani. Jadi secara organik ini, ya Allah, betul-betul kebesaran Allah di sini kelihatan, saudara petani. Bagaimana tidak dalam media kita yang yang bersahabat dengan bakteri ini, koloni-koloni bakteri, ada yang jenisnya bertugas untuk menangkap oksigen di udara, terus merubahnya dalam bentuk nitrit yang langsung bisa diserap oleh akar. Jadi bakteri-bakteri ini bersimbiosis dengan akar, saudara petani. Jadi akar menerima, maka akar juga akan memberi. Itulah keadilan hidup, saudara petani. Kalau kita pernah menerima, maka kita pun secara bijaksana harus juga memberi. Seperti simbiosis bakteri di sini dengan akar, saudara petani. Koloni bakteri yang baik yang ada di dalam tanah kita ini menangkap nitrogen yang tersebar di udara, lalu merubahnya menjadi nitrat, unsur nitrogen yang baik yang langsung bisa diserap sama akar. Sehingga tanpa kita sadari, pohon kita ini belum tentu pupuk kimia itu yang menyuburkan. Bisa jadi yang ini, bakteri ini. Lalu setelah memberi nitrat itu, bakterinya apa yang didapat dari akar, saudara petani? Seperti kita ketahui, akar akan memberikan gula kepada bakteri ini sebagai makanannya, saudara petani. Jadi itulah dia simbiosisnya. Bakteri memberi nitrat, akar memberi gula. Begitu terus. Maka kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ini dalam kehidupan di dalam tanah aja ada kebijaksanaan saling memberi dan menerima, saudara petani. Apalagi kita manusia yang punya akal yang kuat diberikan oleh Allah itu. Maka ketika kita menerima, bijaksananya kita memberi juga. Itulah yang
kita apa namanya. Dan banyak lagi yang bisa kita bicarakan tentang organik nih, saudara-saudara petani. Nanti ada bab khususnya, seri khususnya. Untuk itu kita juga secara bijaksana setelah pemupukan generatif ini, dan kita berhasil, saudara-saudara petani, mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan, maka jangan lupa pula kita memberi, karena Allah telah berbuat baik kepada kita dengan cara memberi kita buah yang enak, lezat. Untuk itu marilah kita memberikan juga kepada para karib kerabat kita, tetangga kita, ya, supaya ini berkah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang kami sampaikan, saudara-saudara petani. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa tolong kami untuk supaya tetap memberikan upload video yang bermanfaat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.